Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala jamini ambillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat shadaqallahul adzim. Yang berbahagia jamaah kultum rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sudah menginjak hari ke-6 berpuasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dalam beribadah. Allahumma amin ya rabbal. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah insyaallah akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Apa saja sunnah puasa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab Mabadi Fikih ada 4. Yang pertama, apa itu yang pertama? Yang pertama, ta'khirus sahur wa ta'jilul fitr. Ketika bersahur diakhirkan, ya. Ketika berbuka dicepatkan. Jadi maksudnya seperti apa? Ketika kita melaksanakan ibadah sahur, minimalnya kita lebih baiknya menjelang imsak. Jangan terlalu malam. Jadi menjelang imsak itu disunahkan. Kemudian ketika sudah waktunya berbuka, bersegeralah berbuka, gitu kan. Ketika sudah waktunya berbuka, karena biasa nih waktu yang ditunggu-tunggu pada saat maghrib itu berbuka puasa. Cepat-cepat berbukalah, gitu kan. Jangan nanti-nanti, nanti aja habis maghrib, nanti aja habis isya. Ketika sudah waktunya berbuka, bersegeralah berbuka. Kemudian yang kedua, wal fitru ala tamrin aw ma'in. Ketika kita berbuka puasa dengan kurma atau dengan air. Ketika ada kurma, kita makan kurma dulu. Itu sunnah Nabi. Karena Rasulullah biasa ketika berpuasa berbuka dengan kurma. Nah, ketika tidak ada kurma, dengan air putih cukup, nggak apa-apa. Kalau bahasa kita itu di Indonesia biasanya berbuka dengan yang manis, gitu kan. Biasa dengan kolak, gitu kan, ataupun dengan es buah, gitu kan. Itu kebiasaan yang biasa dilakukan di orang-orang Indonesia, itu kan. Jadi berbukalah dengan yang manis, gitu kan. Kemudian yang ketiga, sunnah puasa al-iksaru minas shadaqah wa tilawatil Quran, gitu kan. Maksudnya seperti apa? Memperbanyak sedekah dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di bulan puasa ini, gitu kan, pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda dari hari-hari biasanya. Makanya ketika kita masih diberikan umur, kesehatan, mangpang mempeng, gitu kan, kalau bahasa orang Sunda. Mumpung masih dikasih waktu, gitu kan, kita harus memperbanyak membaca Quran dan juga sedekah. Bahkan yang namanya sedekah itu akan mencegah dari balai, gitu kan, ataupun bahaya. As-sedaqatu tadfa'ul. Kemudian yang terakhir sunnah puasa yang nomor 4 apa? Tarkul kalamil qabih, meninggalkan ucapan yang jelek, gitu kan. Meninggalkan ucapan yang jelek. Kenapa kita harus meninggalkan ucapan itu yang jelek? Karena mungkin, gitu kan, bukan mungkin lagi, tidak membatalkan puasa, tetapi bisa membatalkan pahala puasa. Makanya tinggalkanlah ucapan-ucapan yang jelek. Contohnya apa? Ghibah, gitu kan. Nah, ghibah. Yang namanya ghibah itu ketika hari-hari biasa pun itu termasuk perbuatan tercela, apalagi ketika kita sedang berpuasa. Makanya hindarilah kita ghibah, gitu kan. Ghibah itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain itu namanya ghibah. Tetapi kalau membicarakan kebaikan orang lain itu boleh, gitu kan. Membicarakan kebaikan orang lain itu boleh, apalagi itu buat iktibar buat kita, itu kan, perumpamaan. Bisa jadi itu bisa muhasabah buat kita. Dengan kita menceritakan kebaikan orang lain, siapa tahu kita juga terpancing untuk melakukan kebaikan. Jamaah kultum rahimakumullah, alhamdulillah
Itulah sunnah-sunnah Nabi yang ada di dalam kitab Mabadi Fikih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah sampai akhir nanti, gitu kan. Diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.